Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat segenap pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru, yang terhormat Bapak dan Ibu jamaah salat sunnah tarawih yang berkenan hadir pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini, tidak lupa juga kepada adik-adik remaja masjid ataupun adik-adik peserta pesantren Ramadan di Masjid Nurul Ihsan yang kita cintai ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat hidayah serta pertolongannya kepada kita semua, sehingga sampai malam hari ini, malam ke-13-nya Bapak dan Ibu, malam ke-13 puasa Ramadan tahun ini, kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan qiyamul Ramadan di malam harinya. Semoga nanti kita dapat menyelesaikan puasa tahun ini sampai sebulan penuh dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga umatnya yang mengikutinya, termasuk kita hingga hari kiamat nanti. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan kelak mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Bapak pengurus dan jajarannya yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi di masjid ini, sedikit berbagi pengetahuan dengan memberikan tausiah singkat di malam hari ini.
Namun juga saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu seandainya nanti bahasa dan penyampaian saya mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mungkin dikarenakan ada sedikit kekurangan dalam diri saya karena saya bukan asli orang Padang, jadi bahasa yang saya sampaikan dengan bahasa Indonesia Bapak dan Ibu. Lai Ibu mau memaafkan saya Bu, Bapak. Jadi memang saya asli Jawa Tengah Bu, jauh tapi sudah merantau di Padang, namun bahasa belum saya kuasai. Sehari-hari mengajar anak-anak SMP, tapi tetap saja belum bisa menguasai bahasa setempat. Sedikit-sedikit saja Bu bisa. Jadi saya khawatir nanti saya ditertawakan kalau salah-salah Bu. Salah-salah ucap, nanti saya ditertawakan sama anak-anak murid saya Bu di sekolah. Jadi nanti sama Bapak Ibu juga sama nanti. Saya takut ada salah-salah kata. Baik Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya diberikan tema ini ya, karena memang sudah ditentukan temanya sejak jauh-jauh hari oleh seksi dakwah mungkin di masjid ini. Tema yang kita kaji malam ini yaitu tentang masalah perbedaan puasa di berbagai negara. Sebetulnya saya merasa agak berat ini, karena minimnya pengalaman dan pengetahuan dari saya yang masih belum menjangkau itu semua Bapak dan Ibu. Karena ini mencakup puasa di berbagai negara. Kalau puasa di Indonesia mungkin saya tahu Bu, tapi puasa di berbagai negara bagaimana saya mengetahui ke sana Bu? Ya kita mungkin sama-sama tidak tahu atau kurang pengetahuan bagaimana tradisi di negara lain, atau secara sosial budaya ya Bu. Bagaimana orang menjalankan puasanya di negara masing-masing. Namun persepsi saya ketika melihat tema yang diberikan oleh Bapak pengurus itu masalah perbedaan batas waktu puasa di berbagai negara. Itu yang saya terima interpretasi dari saya, penafsiran dari saya, ini masalah waktu. Perbedaan lamanya waktu puasa di berbagai negara. Kita mungkin sebagian ada yang tahu masalah waktu, bagaimana waktu puasa antar negara ya Bapak Ibu. Di negara Indonesia nanti akan berbeda dengan negara di Eropa sana, negara di Timur Tengah, atau di negara-negara di Amerika sana. Kalau di negara kita perbedaan waktunya, masa waktunya, lama puasanya kita adalah kurang lebih 13 sampai 14 jam. 13 jam lebih. Namun di negara-negara lain mungkin berbeda Bapak dan Ibu. Di negara-negara lain mungkin berbeda. Tetapi sejauh yang saya ketahui untuk Ramadan tahun ini, lama puasa di seluruh negara-negara di dunia itu alhamdulillah rata-ratanya sama Bapak Ibu. Lamanya puasa mulai dari fajar sampai maghrib itu rata-ratanya sama. Untuk tahun ini Pak, yaitu antara 13 sampai 15 jam. Kalau kita kembali, kita tarik waktu 2 tahun yang lalu, atau ya 2 tahun yang lalu ya, 2020, itu ada puasa di negara lain yang sampai 20 jam. 20 jam.
Bagaimana kalau ibu dan bapak ini puasanya sampai 20 jam, Pak? Kira-kira berat atau ringan itu, Pak? Yang 13 jam saja di negara sendiri sudah lemes, ya Bu. Ya, kita di negara kita stabil, Bapak Ibu, antara 13 sampai 14 jam. Namun nanti ketika kita menemukan atau kita tinggal di negara lain, atau mungkin ada salah satu ibu yang sedang jalan-jalan ke London, ya Ibu, atau kemana, ke Amerika nanti, ya Bu, jalan-jalan wisata ke sana, lalu pas bertepatan dengan bulan Ramadan, maka nanti di sana akan berbeda waktu puasanya, Bapak dan Ibu. Akan berbeda. Bahkan ada daerah di daerah Eropa yang hari-harinya itu tidak ada malam, Bapak Ibu. Siang terus, yang ada matahari. Dan nanti di lain waktu negara itu juga malam terus, tidak ada siang terus yang ada matahari, dan lain waktu dia malam terus tidak ada matahari, gelap terus karena tidak ada matahari. Nah, itu menjadi permasalahan buat kita. Seandainya kita sebagai umat Islam kok ada kesempatan mungkin jalan-jalan atau berkunjung ke wilayah itu, bagaimana Bapak dan Ibu? Atau umat Islam yang berada di sana, bagaimana menjalankan ibadah puasanya? Itu kan masalah agama yang perlu untuk kita ketahui sebagai hasanah pengetahuan kita. Mana tahu kita nanti ditanya oleh orang lain tentang hal itu, kita sebagai umat Islam sebaiknya sudah tahu. Kalau negara-negara atau wilayah yang waktunya itu lama siangnya, bahkan penuh siangnya, tidak ada malam atau sangat sedikit malamnya, maka menurut para ulama itu menggunakan metode ilhaq, ya Bu. Namanya metode ilhaq. Hampir sama dengan kias, yaitu menyamakan waktu puasa dengan daerah terdekat yang standarnya berapa waktunya, yang normalnya, rata-ratanya. Ada yang mengatakan menggunakan patokan waktu di Makkah, karena standarnya di ayat ayat perintah puasa dan keterangan tentang batas waktu puasa itu kan turunnya dulu di Mekah, di negeri Saudi Arabia sana, tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu menurut para sebagian ulama dijadikan standar patokan waktunya. Kalau di Mekah sana ya sama, hampir sama dengan kita, apalagi Ramadan tahun ini, yaitu 13 jam 24 menit. Kalau pas lagi lama, pas lagi mataharinya itu jauh dari bumi posisinya, ya Bu, itu sampai 15 jam kalau di Mekah sana yang saya ketahui. Namun kalau di negeri kita ini memang standar segitu-segitu, 13 jam lebih. Kalau di Amerika sampai 16 jam kalau pas lagi lama. Namun alhamdulillahnya sekarang tahun ini sama, ya, hampir sama. Paling lama itu di negeri mana itu? Swedia. Negara Swedia itu sampai 15 jam, ini paling lama tahun ini.
Dan yang paling cepat itu di Australia, Bapak Ibu. Australia dan negara Chile, ada dua negara yang tercepat waktunya hanya 11 jam lebih. Ibu kalau mau buka cepat nanti terbang ke Chile, Ibu. Sahurnya di sini, nanti buka puasanya di Chile atau di Australia. Dan tahun ini kan ada sebagian para dai yang alhamdulillah diutus ke sana, Bapak Ibu, dari Kota Padang untuk berdakwah, berceramah selama Ramadan di Australia. Iya, dari Kota Padang, Bapak dan Ibu. Mungkin dari seluruh Indonesia, dan Kota Padang juga ikut perwakilannya untuk berdakwah selama Ramadan di Australia. Itu kawan-kawan penceramah. Mungkin nanti ada dari Masjid Nurul Ihsan, ya, seperti dai cilik tadi, nantinya dibesar, waktu dewasa nanti menjadi dai yang handal, nanti bisa diutus ke Australia dan ke negara-negara lain, Bapak Ibu. Lalu mengapa terjadi seperti itu, Bu? Perbedaan waktu. Karena adanya fenomena alam, yaitu rotasi bumi. Bumi kita karena berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari, namun posisi bumi ketika berputar itu tidak lurus, dia agak miring, Bapak Ibu. Dalam rotasinya, dalam porosnya itu miring, condong. Maka akan terjadi satu waktu di sisi utara itu cepat siangnya, dan satu waktu di sisi lain lama siangnya. Begitu juga sebaliknya. Namun karena kita berada di wilayah tengah-tengah, di garis khatulistiwa, maka itu waktunya jadinya standar. Rata-ratanya tetap tidak banyak bertambah lama atau berkurang banyak. Jadi antara 13 sampai 14 jam saja kalau di negara kita, karena kita berada di wilayah khatulistiwa. Dan tadi karena ada perbedaan yang wilayah yang terlalu lama lalu disamakan dengan negara terdekat atau negara yang menjadi patokan waktu seperti di Mekah, itu adalah semata-mata karena kemudahan dari Allah. Karena Allah dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185 kalau nggak salah ya, atau 184, itu mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepadamu hal yang mudah dan tidak menginginkan yang sulit-sulit. Jadi masalah ilmu agama ini, masalah ibadah itu jangan dipersulit. Allah saja memerintahkan kita untuk mempermudah. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu berada di wilayah yang waktu siangnya panjang, bahkan penuh siangnya, jangan pusing-pusing, Bu. Gunakan waktu standar kita saja untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak harus panjang selama 24 jam atau 20 jam, namun kita gunakan waktu kita sendiri ketika di negara kita sendiri, atau menggunakan waktu Makkah Madinah. Ya, itu saja, Bu, tentang tema yang saya sampaikan berkaitan dengan perbedaan ibadah puasa di berbagai negara. Karena persepsi saya tadi ketika melihat judulnya itu, ya itu yang mau saya sampaikan. Kalau masalah tradisi, saya jujur tidak begitu mengetahui, karena yang saya tahu tradisi ya ada di negara kita sendiri. Tradisi-tradisi puasa yang biasa kita laksanakan, atau sholat tarawihnya dan sebagainya, itu yang saya ketahui. Mohon maaf atas segala kekurangannya, Bapak Ibu. Saya akhiri kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.